Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, boleh melewati berbagai macam hal dalam kehidupan kita selama sepekan ini khususnya. Dan hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk memuji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk semua itu. Mari kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri semuanya. Sebelum kita menaikkan pujian, dengar firman Tuhan. Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari kita menaikkan pujian di buku KPPK nomor 19, datang menyembah Raja yang mulia. Kita patut menyembah Tuhan karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bertata di sorga.
pujian ini kembali. Mari datang menyembah Tuhan. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Dia bertata di surga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubah-Nya, langit tirai-Nya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin pekan damai tanginya. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan napasnya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Dia curahkan hujan sejukan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat surga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena memiliki Allah yang besar. Kami sangat bangga karena memiliki Tuhan yang mulia. Meski kami lemah, suara kami rendah, tetapi Tuhan mengangkat kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar kepada kami. Terima kasih karena Tuhan telah memelihara kami. Dan hari ini kami kembali datang bersama-sama untuk mengucap syukur, memuji akan segala kasih Tuhan kepada kami. Tolong setiap kami Tuhan, kiranya hati kami sungguh tertuju kepadamu. Hati kami sungguh mau mengagungkan, memuji kebesaran Tuhan. Sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh ibadah yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga semakin memahami, semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Setiap kami yang melayani, seluruh kami yang hadir, mari Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang mulia, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 色读信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感愿，由独生女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，
坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣的复活，我信永生。阿门。 Jemaat silakan duduk kembali. Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari sorga. Ia datang ke dalam dunia untuk menemui kita manusia berdosa. Dan bukan saja ia datang, tetapi ia melakukan pekerjaan yang besar dengan menggantikan posisi kita yang harusnya kita dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Bahkan Tuhan Yesus taat sampai ia mati. Dari teladan yang Tuhan Yesus lakukan itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita juga mau belajar taat kepadanya, bahkan taat sampai mati seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, ku taat perintah-Mu. Jadi
Bapak Ibu, kalau kita mau belajar taat seperti Tuhan kita, satu kuncinya yaitu berpegang pada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai standar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Maka kita akan terus belajar untuk terus bertumbuh dan taat pada firman Tuhan itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang ke-5, Bapak Ibu ayat yang ke-6, bergantian sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan pendengaran hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian, berikan ku hati. Mari kita meminta hati seperti yang dimiliki oleh Yesus, yaitu yang penuh dengan belas kasihan, yang mau berkorban demi orang banyak. Mari kita menaikkan pujian ini, berikan ku hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Mari kita berdoa. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami kaki yang mau melangkah untuk melakukan akan pekerjaan Tuhan. Berikan kami tangan seperti tangan Tuhan untuk berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Berikan kami mata seperti mata Tuhan untuk memandang tuaian di sekeliling kami, sehingga sungguh-sungguh di dalam setiap pribadi kami boleh melakukan apa yang Tuhan telah kerjakan, dan kami lanjutkan untuk mengabarkan, memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami di dalam karya Yesus Kristus. Karena itu sebagai respon, sebagai wujud sukacita kami atas setiap karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan, kami mau menjadi abdi Tuhan, kami mau menjadi pelayan Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam ibadah ini kami telah menyembah Engkau. Di dalam puji-pujian kami, sungguh kiranya setiap pujian yang telah kami kumandangkan menjadi sebuah ungkapan hati kami, bahkan membawa kami untuk mengambil komitmen dalam kami menjalani hidup sebagai murid Kristus. Dan saat ini kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Sungguh kami mohon Tuhan berbicara kepada kami dan mampukan kami di dalam pimpinan Allah Roh Kudus untuk boleh menangkap setiap rahasia firman, untuk kami boleh pegang, untuk kami boleh jalani, dan sungguh firman itu menjadi tuntunan, arahan, bimbingan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, agar sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba Tuhan di dalam seluruh keterbatasan untuk menyampaikan firman ini. Oleh anugerah Tuhan menolong, memberkati, agar sungguh firman yang diucapkan itu sungguh-sungguh hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah minggu hari ini. Salah satu sukacita saya sebagai seorang hamba Tuhan ketika melihat jemaat Tuhan tetap setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan memang haruslah demikian, kita beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan telah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Tuhan terlebih dahulu telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa, masuk di dalam hidup, di dalam keselamatan. Karena itu sudah selayaknya, sepatutnya untuk kita mengabdikan hidup kita kepada Dia. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, minggu ini, kita akan melanjutkan akan seri khotbah kita di dalam kitab Ibrani. Tadi sudah dibaca di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, tetapi saya akan membawa Bapak Ibu membaca ayat pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-4. Karena ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Untuk bisa memahami teks khotbah hari ini, kita harus membaca ayat 14 di pasal 4, ayat 14 di pasal 5 ayat 1 sampai 4 itu saya akan membaca. Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Di pasal 4 ayat 14 saya akan membaca demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pasal 5 ayat 1-4 demikian, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia di dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti, dapat memahami orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang terjadi dengan Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu hari ini di dalam ibadah hari ini adalah ketaatannya menyelamatkan, dengan teks khotbah di dalam ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Ketaatannya menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita membaca kitab Injil, kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka di sana Bapak Ibu akan dibawa untuk menyaksikan satu perjalanan kehidupan Yesus dari lahir sampai ia naik ke surga. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka Bapak Ibu di sana akan dibawa untuk melihat satu perjalanan kehidupan Yesus dari ia lahir sampai ia naik ke surga. Nah, saudara-saudara, namun salah satu bagian yang sangat fenomenal yang terekam di dalam 4 Injil, salah satu bagian yang sangat fenomenal yang direkam oleh 4 Injil adalah peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib. Mengapa? Ini adalah satu peristiwa yang begitu mengagumkan, begitu fenomenal. Mengapa? Karena Yesus ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan di atas kayu salib. Pertanyaan kita muncul ketika membaca kitab-kitab Injil. Yang muncul adalah, mengapa Yesus yang adalah pribadi dari Allah Tritunggal, yang memiliki kuasa, yang sanggup, yang mampu melepaskan dirinya dari sengsara penderitaan, sebab dia adalah pencipta langit dan bumi, dia yang berkuasa atas alam semesta, bahkan dia yang berkuasa atas orang-orang yang menyalibkan dia. Pertanyaan kita, tetapi mengapa Yesus tidak melepaskan dirinya pada waktu itu? Apakah Yesus tidak sanggup? Yesus sanggup. Yesus mampu untuk melepaskan dirinya. Lalu mengapa Yesus seolah-olah tak berdaya di kayu salib? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia melakukan semuanya itu. Dia mau menunjukkan satu kehidupan yang taat kepada kehendak Bapa yang mengutusnya untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa.
Jadi Yesus seolah-olah seperti tak berdaya di kayu salib. Dia lakukan itu hanya satu, untuk menyelamatkan manusia. Dia mau taat di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Ketaatan Yesus selama di dunia sampai mati di kayu salib telah menyempurnakan keselamatan yang pasti bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani yang kita bahas di dalam semester ini, penulis Ibrani berupaya mencoba meyakinkan para pembacanya bahwa di dalam diri Yesus Kristus Allah dapat dikenal dengan baik. Jadi penulis kitab Ibrani, kalau kita melihat khotbah-khotbah kita sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa penulis kitab Ibrani mencoba mengangkat, menjelaskan bahwa di dalam Yesus Kristus Allah dapat dikenal dengan baik. Dan di dalam minggu hari ini di pasal 5, penulis surat Ibrani menggunakan satu analogi untuk menjelaskan, untuk menggambarkan salah satu peran yang dilakukan oleh Yesus sebagai penyelamat umat manusia, yaitu menjadi imam besar. Imam besar, surat Ibrani pasal 5 ini berfokus kepada peran imam besar. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu terlihat dalam diri Melkisedek, dan yang di dalam perjanjian baru itu terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa peran imam besar yang sesungguhnya? Apa peran imam besar yang sebenarnya? Di dalam perjanjian lama, seperti di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan, di situ penuh dengan diskusi, di situ penuh dengan pembahasan tentang peran seorang imam besar. Sebut saja di dalam, misalnya di dalam Imamat pasal yang ke-7 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Dikatakan bahwa imam besar adalah seorang yang berhak masuk ke dalam tempat kudus di bait Allah untuk mempersembahkan korban demi penghapusan dosa dan keselamatan bangsa di ayat yang ke-3 dan yang ke-5. Nah, hal ini dilakukan berulang kali sebab persembahan yang diberikan itu tidak sempurna adanya. Nah, di dalam bagian khusus, di dalam teks firman hari ini, di dalam pasal 5 kitab Ibrani, penulis menggambarkan bahwa Yesus Kristus sebagai seorang imam besar. Karena itu 4 ayat pertama yang mendahului teks khotbah hari ini, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, menguraikan di sana bahwa imam besar memiliki peran pastoral yang mesti mengerti, yang mesti merasakan simpati, empati dengan orang-orang yang ia layani. Kemudian di dalam ayat 1 dia katakan bahwa peran imam besar yaitu mewakili Allah, mewakili Tuhan bagi umat, khususnya tentang persembahan dan korban karena dosa. Selanjutnya ayat yang ketiga dikatakan bahwa yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja untuk dirinya, tetapi bukan hanya untuk umat, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian ayat yang keempat di dalam mendahului teks khotbah hari ini dijelaskan bahwa imam merupakan anugerah, suatu panggilan yang sungguh mulia. Kalau kita melihat di dalam terjemahan Alkitab sehari-hari di ayat yang keempat dikatakan seperti ini, tidak ada seorang pun
yang mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung. Orang menjadi imam agung kalau Allah memanggil dia untuk itu, sama seperti Harun. Itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua peran yang disebutkan di dalam kitab Ibrani secara khusus di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, semua itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar, baik di dalam konteks kerangka historis atau sejarah Israel tentang sosok imam besar, maupun seperti yang ada dicontohkan oleh tokoh Melkisedek yang tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah hari ini di dalam ayat yang kelima sampai yang keenam, surat Ibrani menggambarkan bahwa Yesus sama seperti Harun diangkat Allah menjadi imam besar. Namun keimamatan Yesus diambil dari garis Melkisedek, seorang tokoh imam di dalam perjanjian lama yang muncul di dalam Kejadian pasal 14. Itu ada sebelum keimaman suku Lewi, sebelum Lewi dikhususkan untuk menjadi imam. Dan peristiwa itu terjadi adalah ketika Abraham pulang melakukan peperangan melawan Kedorlaomer atau Raja Sodom. Dan setelah itu Abraham memberikan persembahan persepuluhan di sana untuk setelah ia menerima berkat dari imam Melkisedek. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai imam besar agung, Yesus telah menunjukkan satu kualitas kehidupan yang berbeda dengan imam besar yang berkuasa pada masa itu. Di dalam diri Yesus Kristus tidak ada keinginan untuk memuliakan, untuk meninggikan, untuk menyombongkan dirinya sendiri. Sekalipun dia adalah pencipta, sekalipun dia adalah penguasa. Hal itu sejajar dengan apa yang diungkapkan Paulus di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Dia katakan, yang walaupun di dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini, bahwa di dalam hidupnya, di dalam hidup Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Penulis kitab Ibrani di dalam bagian ini mau menunjukkan satu penderitaan Yesus di Taman Getsemani, di mana di sana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh ketika ia menghadapi kematian. Yesus sangat menderita. Yesus sungguh-sungguh meratap kepada Bapanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 34 sampai 35. Peristiwa itu benar-benar menggambarkan seorang yang putus asa. Tetapi di dalam penderitaannya sebagai manusia, Yesus memperlihatkan bagaimana ia merasakan penderitaan dan ratap tangis yang begitu berat yang dia harus jalani. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah, ahli waris segala sesuatu. Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tetapi sebagai anak, Yesus taat kepada Bapanya. Dan ketaatannya itu berarti penderitaan yang berat. Meskipun demikian, Yesus taat sampai akhir.
sehingga ia dibangkitkan dari kematian dan menjadi imam besar selamanya. Ayat 8 dan 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, Yesus benar-benar belajar bukan hanya secara teori, tetapi belajar melalui pengalaman apa artinya bersikap taat di dalam menghadapi penderitaan. Dan dia disempurnakan melalui ketaatannya. Dan kesempurnaan tersebut adalah penggenapan akan karya keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Ketaatannya merupakan penggenapan karya keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar kita sampai saat ini. Kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu di dalam seperti pembaca mula-mula surat Ibrani. Kita tidak perlu ragu sebab di dalam Yesus semua peran imam besar itu telah tergenapi. Ia berasal dari Allah. Ia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam besar bagi kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai imam besar, Yesus telah mempersembahkan persembahan dan korban yang amat berharga, yang amat mahal untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya, yaitu dirinya sendiri, pribadi Yesus sendiri yang telah dipersembahkan dan yang telah dikorbankan di atas kayu salib sebagai tebusan dosa-dosa kita. Persembahan dan korban itu sempurna dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Pada satu sisi, pengorbanan Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa kita, menyucikan kita. Tetapi pada sisi yang lain, mengingatkan kita untuk tidak menyalahartikan, tidak menyalahgunakan akan pengorbanan Yesus di kayu salib dengan kita hidup sesuka hati kita masing-masing. Tetapi harusnya seorang yang dewasa di dalam iman, ia akan mampu bersyukur dan menghargai akan pengorbanan imam besarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus imam besar yang memiliki rasa simpati, yang memiliki rasa empati. Apa yang sedang dialami oleh umat manusia, Yesus sungguh-sungguh mengerti keluh kesah kita. Telah merasakan derita dan ratap tangis umat manusia yang diceritakan di dalam ayatnya yang ke-7. Ia pun tahu, Yesus tahu betapa jahilnya, betapa sesatnya, betapa lemahnya kita sebagai manusia yang berdosa. Karena itu sebagai imam besar, ia tahu semuanya itu. Itulah sebabnya ia telah mempersembahkan doa dan permohonan belas kasihan kepada Allah bagi kita, supaya kita yang jahil, yang sesat, yang lemah dapat diselamatkan. Saudara-saudara, peran imam besar sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, Yesus telah menunjukkan kesetiaannya. Yesus telah menunjukkan ketaatannya sebagai anak kepada Bapaknya. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban penebusan dosa-dosa kita, dan telah mengalami penderitaan yang amat menyakitkan untuk keselamatan saudara dan saya. Karena itu Alkitab mencatat tentang Yesus Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah melakukan segalanya bagi kita. Ia telah mati, telah berkorban secara sempurna
melakukan perannya sebagai imam besar. Sekarang bagaimana kita merespon akan tindakan Yesus dalam menyelamatkan kita. Yesus telah melakukan segalanya bagi kita. Ia telah memenuhi secara sempurna perannya sebagai imam besar. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana kita merespon akan tindakan Yesus yang menyelamatkan kita itu? Yang pertama, lewat khotbah hari ini. Yang pertama, mengajak kita untuk kembali mengingat dan merenungkan akan ketaatan Yesus kepada Bapanya yang telah ia praktekkan dalam penderitaannya di kayu salib. Jadi kita diajak untuk mengingat kembali, untuk merenungkan akan ketaatan Yesus kepada Bapanya yang telah ia praktekkan di dalam penderitaannya di kayu salib. Karena itu hendaklah keteladanan ketaatan Yesus mendorong kita untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita, kehidupan yang taat kepada kehendak Bapa surgawi di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ketaatan Yesus yang sempurna yang telah dia praktekkan di kayu sampai mati di kayu salib, hendaknya itu mendorong Bapak, Ibu, dan saya untuk kita belajar taat kepada kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang khotbah minggu hari ini mendorong kita, yaitu untuk selalu memandang kepada Yesus Kristus yang setia sampai akhir, sehingga kita tetap teguh dalam keadaan apapun, serta kita mau meneladani, mencontoh Yesus untuk kita hidup taat dan setia di dalam segala keadaan. Jadi kita didorong untuk kita mau selalu memandang kepada Yesus Kristus, yaitu imam besar agung kita yang telah menyerahkan seluruhnya, pengorbanannya yang sempurna. Mari kita meneladani itu untuk kita hidup taat dan setia di dalam setiap keadaan. Bukan saja waktu semuanya baik, tetapi di dalam semua keadaan harusnya kita belajar tetap taat kepada Dia. Hal yang ketiga yang firman Tuhan hari ini mau sampaikan kepada kita, yaitu kita didorong untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus yang secara sempurna di dalam ketaatannya telah menyelamatkan kita. Jadi ketika kita tahu, kita mengerti bahwa Yesus secara sempurna di dalam ketaatannya telah menyelamatkan kita, mari kita berkomitmen, bertekad untuk kita semakin mau percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang benar itu akan terlihat melalui ketaatannya kepada Allah. Sekali lagi pernyataan ini, iman yang benar akan terlihat dari ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan saya adalah seorang yang beriman, nampaknya adalah kita bisa melihatnya adalah ketika seseorang itu taat kepada Allah. Karena itu sekalipun harus melalui penderitaan, dengan memandang penderitaan dengan konsep yang baru, maka di sana akan muncul pengharapan dan akan membawa satu perubahan yang baik ke arah yang lebih baik. Karena itu saudara-saudara, mari kita sungguh terus memandang kepada Tuhan yang dengan taat dan setia untuk menyempurnakan keselamatan yang Ia kerjakan. Karena itu mari belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kiranya sungguh 3 poin ini, saya rindu setiap jemaat boleh pulang ke rumah dengan mengingat apa yang tadi saya khotbahkan di depan itu. Mungkin Bapak Ibu sulit untuk mengaca, tapi 3 poin penting ini. Yang pertama, mengajak kita untuk kembali mengingat, merenungkan akan ketaatan Yesus ya sebagai imam besar. Itu hendaknya mendorong kita untuk kita pun taat kepada kehendak Bapa. Hal yang kedua, yaitu kita selalu memandang kepada Yesus Kristus yang setia sampai akhir, sehingga kita akan tetap teguh berpegang di dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, semakin percaya, semakin bertekad untuk mengikut Yesus, sebab ketaatannya sempurna yang telah menyelamatkan kita.
Sungguh kiranya firman ini menolong kita untuk semakin taat, semakin setia kepada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pengajaran firman hari ini. Bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang sempurna, yang telah menyerahkan dirinya, hidupnya sebagai korban bagi kami yang sempurna. Yesus Kristus telah menunjukkan, meneladankan akan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dan ketaatan Yesus Kristus itulah menyempurnakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk umat manusia. Karena itu, ketika kami memandang kepada Yesus Kristus yang telah meneladankan akan ketaatannya dan ketaatannya yang telah menyelamatkan kami, biarlah kami mau belajar untuk taat kepada kehendak Bapa di dalam kami menjalani hidup ini. Kami mau terus memandang kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah dengan pengorbanan, kesetiaan sampai akhir, sehingga kami akan dimampukan untuk terus boleh menjalani kehidupan yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan untuk semakin percaya, semakin taat kepada Tuhan, sebab Yesus Kristus di dalam ketaatannya telah menyempurnakan keselamatan yang Ia telah kerjakan. Karena itu Bapa, tolong kami agar semakin percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan materaikan ini di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, kembali meneguhkan iman kita dan menguraikan kepada kita bahwa Yesus telah menunjukkan ketaatan kepada Bapanya di surga, bahkan sampai Ia mati di kayu salib. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita juga belajar taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dan juga kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya dengar firman Tuhan berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak
Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupamu, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Dan Yesus yang kami kenal itu telah memberi teladan kepada kami, taat kepada kehendak Bapa di surga, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan, ajar kami untuk belajar taat seperti Yesus Kristus, yang walaupun berat, kami tertatih-tatih untuk melakukannya. Bahkan kami meneteskan air mata untuk mengikuti perintah Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ada pribadi Roh Kudus yang menguatkan, yang memampukan kami untuk taat pada perintah Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang melakukan firman Tuhan, yaitu kami mau taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami kembali diingatkan, diteguhkan melalui ibadah pada hari ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Terima persembahan kami dan berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh mendukung pelayanan di tempat ini, dan terlebih boleh menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, senang sekali hari ini kita boleh melaksanakan ibadah bersama-sama, dan di penghujung ibadah ini kita akan masuk di dalam warta jemaat. Namun sebelumnya, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita pada hari ini? Boleh? Oh, oke. Ricky boleh berdiri ya? Oh, oke. Masih tetap berdiri? Apakah ya ada? Ya ada. Masih Ricky masih tetap berdiri? Yuk. Oke. Di atas apakah ada? Oke, saya mewakili, masih tetap berdiri ya. Saya mewakili gereja, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan ya, selamat boleh hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang saudara, Bapak Ibu boleh hadir kembali pada minggu depan bersama-sama dengan kami. Kita kasih aplaus untuk saudara kita bertiga ini ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke ya, senang sekali saudara dan Bapak Ibu boleh hadir bersama dengan kami di dalam ibadah hari ini. Sungguh kiranya kalau saudara merasa bahwa ini cocok bagi saya untuk bertumbuh, mari bergabung bersama dengan kami ya. Ini keluarganya dari Pak Pantas ya, anak-anak dan menantunya Pak Pantas ya. Oke, terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini. Oke, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Atau apakah masih ada? Ya, Asun juga hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kita ya. Adiknya Acing ya. Oke, terima kasih. Oke, di atas apakah ada? Oke, enggak ada ya. Kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini dengan jadwal pelayanan pada minggu depan, yaitu bergairah untuk bertumbuh. Ini sangat tepat sekali dengan akan dimulainya kelompok kecil, persekutuan kelompok kecil di gereja kita yang akan dilaksanakan mulai minggu pertama di bulan April. Karena itu minggu depan itu adalah tepat sekali dengan tema bergairah untuk bertumbuh. Itu akan dilihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayatnya yang ketiga. Di situ menjelaskan tentang seorang yang dewasa adalah seorang yang diberi makanan yang keras, tapi seorang yang masih bayi rohani dia makanannya bubur ya. Nah, karena itu mari bersama-sama kita memiliki satu gairah, satu semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara minggu depan untuk boleh hadir, karena sekaligus akan mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kelompok kecil untuk kita bertumbuh bersama. Nanti kita akan lihat lagi kelompok kecilnya supaya supaya yang tidak hadir minggu lalu boleh kembali melihat, oh saya di kelompok kecil sama siapa begitu ya. Oke, dengan pembicara penginjil Kris, pemimpin pujian Helen, backing vokal Nanda Ella dan Hiskia, musik Kevin, Eko, Desi dan Devon. Lalu kemudian petugas persembahan Vivi dan Lili, petugas perjamuan kudus Majelis San Leong, Majelis Winda dan Majelis Simon. Nah, lalu kemudian jadwal ibadah pelayanan sekolah minggu pada tanggal 3 April yaitu Daud melawan Goliat. Cerita firman Tuhan Vivi, pemimpin pujian Lili dan Devi, musik Milna. Kemudian petugas pelayanan dalam ibadah tunas remaja tanggal 3 April yaitu setiap hari aku hendak memuji Tuhan, yaitu toko Daud. Pembicara pendeta Kok Kuangsu, pemimpin pujian Sansan, singer Weni dan Joyce, pemusik Emma dan Ella, petugas persembahan Angelica, operator LCD Veriska. Lalu kemudian ini laporan persembahan yang masuk di dalam sepanjang minggu yang kita lalui. Persembahan kolektan di dalam ibadah raya sebesar 866.000. Lalu kemudian ibadah sekolah minggu 141.000. Ibadah tunas remaja 310.000, ibadah pemuda 79.000. Lalu kemudian ada persembahan persepuluhan yang masuk, yaitu keluarga Ibu Asnawati sebesar 400.000.
Kemudian ada pengucapan syukur dari keluarga Seli dan Yohanes sebesar 500.000. Nah, saudara-saudara, disampaikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online yang ada di rumah ataupun di luar kota, dan saudara ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja, silakan saudara boleh di-scan barcode di dalam beberapa aplikasi atau boleh langsung transfer di nomor rekening gereja yang tertera saat ini di depan layar kaca Anda. Oke Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang telah dipersiapkan untuk melayani di dalam ibadah minggu, sepanjang minggu yang akan kita hadapi di depan, mari mempersiapkan diri kita dengan baik agar sungguh setiap pelayan kita memuliakan dan menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat. Lalu kemudian diingatkan kepada seluruh majelis GKKB Jemaat Kumpai bahwa pada minggu depan kita akan rapat pleno seperti biasa di setiap minggu pertama, dan kelas katekisasi pada minggu depan akan di-off-kan. Ya, jadi karena gembala akan ikut rapat, jadi kelas katekisasi minggu depan kita off. Oke, demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan atas partisipasi Bapak Ibu dan setiap yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, sungguh kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kita dengan menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita akan menerima doa berkat. Mari saya undang untuk berdiri. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita telah menerima anugerah keselamatan, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai membimbing kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali pada minggu depan di dalam ibadah raya di gereja Tuhan.